Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 3, Laksamana Muda TNI Uki Prasetya STMM, mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Muhammad Ali meninjau langsung pelaksanaan latihan anti-akses dan anti-amfibi A2 atau AD yang digelar di perairan Bangka Belitung, Minggu 15 Februari. Latihan tersebut menampilkan skenario tempur terpadu dengan melibatkan unsur laut, udara, dan pasukan pendarat Korps Marinir. Selain sebagai uji kesiapan tempur, latihan ini juga menjadi bagian dari upaya strategis TNI Angkatan Laut dalam memperkuat pertahanan wilayah maritim, sekaligus melindungi kekayaan alam nasional dari berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut. Dalam latihan tersebut, TNI AL mengerahkan 9 kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang tergabung dalam satu gugus tugas tempur. Sejumlah kapal yang terlibat antara lain KRI Brawijaya 320, KRI Raden Edi Martadinata 331, serta kapal penyapu ranjau terbaru KRI Pulau Fani 731. Skenario latihan mencapai puncaknya saat KRI Raden Edi Martadinata 331 melaksanakan penembakan meriam 76 mm dengan presisi tinggi ke arah sasaran laut. Dentuman meriam menjadi pembuka fase ofensif dalam skema anti-akses atau A2, yaitu strategi untuk mencegah atau membatasi masuknya kekuatan lawan ke wilayah kedaulatan nasional. Tak hanya itu, TNI AL juga mengerahkan drone kamikaze dan drone pengintai atau surveillance untuk melumpuhkan target secara senyap. Pemanfaatan teknologi nirawak tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan peperangan modern berbasis teknologi tinggi. Pada fase anti-amfibi atau AD, roket MLRS Korps Marinir ditembakkan dari garis pantai sebagai bentuk pertahanan terhadap potensi pendaratan musuh. Suara roket yang menggetarkan garis pantai menjadi simbol kesiapan pertahanan berlapis dalam menghadapi ancaman invasi dari laut. Latihan kemudian dilanjutkan dengan penerjunan tempur prajurit marinir dari pesawat CASA milik Pusat Penerbangan TNI AL atau Puspenerbal. Operasi lintas udara ini mensimulasikan penguatan cepat pasukan di wilayah yang menjadi titik krusial pertahanan. Dan Kodairal 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya menegaskan bahwa latihan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya mengintegrasikan berbagai teknologi terbaru dalam satu skenario tempur terpadu. Dalam latihan ini kita ingin memastikan tidak ada celah bagi lawan untuk masuk ke wilayah kita, ujar Uki Prasetya di sela-sela peninjauan. Ia menyebutkan penggunaan drone kamikaze, sistem pengawasan modern, hingga pusat kendali mobile atau mobile command merupakan bagian dari transformasi TNI AL menuju kekuatan maritim yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman. Menurutnya, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut kesiapan penuh dalam konsep pertahanan laut berlapis. Strategi A2 atau AD dinilai relevan untuk menjawab potensi ancaman baik konvensional maupun non-konvensional. Selain aspek militer, latihan ini juga dikaitkan dengan upaya pengamanan sumber daya alam nasional. Wilayah perairan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan strategis dengan potensi sumber daya laut dan mineral yang besar. Dalam kesempatan tersebut, dan Kodairal 3 bersama Kasal juga meninjau barang bukti hasil operasi keamanan laut atau OPSKAMLA yang dilaksanakan secara sinergis bersama unsur Satgas Tricakti. Barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan terhadap aktivitas ilegal di laut, termasuk dugaan praktik penambangan ilegal atau illegal mining. Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemberantasan praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. TNI AL menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga melindungi kekayaan alam nasional dari eksploitasi ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa latihan A2 AD ini menjadi bagian dari program pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI AL secara berkelanjutan. Ia menilai integrasi antar unsur laut, udara, dan pasukan pendarat menjadi kunci dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Latihan ini bukan sekedar simulasi, tetapi wujud kesiapan nyata prajurit dan alutsista dalam menjaga kedaulatan NKRI. Konsep A2AD yang diterapkan TNI AL sejalan dengan tren strategi pertahanan modern di berbagai negara maritim.
Dengan menggabungkan kemampuan deteksi dini, serangan presisi dan pertahanan pantai, sistem ini dirancang untuk menciptakan efek gentar atau deterrence terhadap pihak yang berniat melanggar wilayah kedaulatan nasional. Oleh karena itu, kesiapan unsur pertahanan laut di kawasan ini dinilai krusial. Dalam latihan ini kita melibatkan 9 KRI, kemudian 7 pesawat udara, dan 1.443 personel. Ya. Gabungan ada unsur laut dan unsur marinir. Dan latihan ini juga sekaligus untuk membuktikan bahwa Angkatan Laut harus mampu melaksanakan operasi pertahanan pantai. Operasi latihan ini digelar di Bangka Belitung, sekaligus kita mengamankan upaya dari penyelamatan sumber daya alam yang ada di Bangka Belitung ini, terutama Pasir Timah, di mana saat ini sudah berjalan pengamanan terhadap penyelundupan atau penggagalan terhadap penyelundupan timah sebesar 496 ton, terdiri dari biji timah, kemudian batang timah, dan koin timah. Dan ini semua bisa dilaksanakan karena sinergitas dari Satgas Trisakti yang digelar dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Kemudian juga dibantu oleh unsur-unsur Angkatan Laut dalam mencegah penyelundupan yang selalu dilakukan lewat laut. Namun tidak hanya sekedar penyelundupan lewat laut, di darat pun akan dilaksanakan penertiban terhadap upaya-upaya penyelundupan secara ilegal dari biji timah sekaligus tanah jarang yang ada kandung di dalamnya. Hal ini harapannya bisa mencegah upaya-upaya penyelundupan lainnya yang nantinya bisa merugikan kekayaan negara. Latihan pertahanan pantai, anti akses, dan anti amfibi ini baru pertama kali kita latihan. Kita latihkan baru pertama kali, dan kita berupaya melibatkan seluruh teknologi yang baru kita terima. Ya, seperti tadi ada drone surveillance, kemudian ada drone kamikaze. Kemudian juga kita menggunakan mobile command, puskodal mobil, sehingga kita bisa gerakkan itu ke seluruh daerah. Dan ini nantinya merupakan pengembangan dari latihan anti akses dan anti amfibi yang akan kita terapkan dan ditugaskan kepada Komandan Kodaeral, ya, untuk melaksanakan pertahanan pantai dari kemungkinan serangan lawan. Dan ini juga melihat situasi geopolitik saat ini, jadi kita harus selalu siap dalam segala hal, dan kita kembangkan, kita cobakan latihan-latihan yang dulunya belum pernah kita latihkan. Ya, tadi kita melibatkan juga unsur-unsur marinir seperti roket multilaras RM70 Grad, ya, untuk harusnya RM70 Grad ini biasanya digunakan untuk artileri terhadap sasaran darat. Sekarang kita coba untuk sasaran laut, dan ini terbukti cukup efektif. Sepanjang periode 2025 hingga awal 2026, TNI Angkatan Laut mencatat capaian signifikan dalam operasi pengamanan laut di wilayah barat Indonesia, khususnya di perairan Bangka Belitung. Bersama unsur Satuan Tugas Penertiban Penambangan Ilegal Terpadu atau Satlap Tricakti, TNI AL berhasil menyita 496.892 ton timah senilai sekitar 173,6 miliar rupiah. Tak hanya itu, aparat juga mengamankan 10.762,117 ton logam tanah jarang atau Rare Earth Elements atau REE seperti monazit dan zirkon yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri. Komoditas tersebut memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi bahan baku industri teknologi, energi rekayasa terbarukan, hingga pertahanan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil rangkaian operasi keamanan laut atau OPSKAMLA yang digelar secara intensif di sejumlah titik rawan penyelundupan. Perairan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi timah nasional, sekaligus kawasan yang kerap menjadi jalur keluar masuk komoditas tambang ilegal. Modus yang terungkap beragam,
mulai dari pengiriman menggunakan kapal kayu tradisional hingga kapal berbobot besar yang berupaya mengelabui patroli dengan memanfaatkan celah pengawasan di malam hari. Dalam beberapa kasus, muatan mineral disamarkan sebagai komoditas lain atau dikirim secara bertahap untuk menghindari deteksi aparat. Nilai ekonomi barang sitaan yang mencapai ratusan miliar rupiah diperkirakan hanya sebagian dari potensi kerugian negara akibat praktik penambangan dan penyelundupan ilegal. Selain merugikan penerimaan negara dari sektor pajak dan royalti, aktivitas tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial di wilayah tambang. Timah sendiri merupakan komoditas strategis yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen utama dunia. Sementara logam tanah jarang seperti monazit dan zirkon memiliki nilai tambah tinggi dalam rantai pasok global. Permintaan dunia terhadap RII terus meningkat seiring berkembangnya industri baterai kendaraan listrik, panel surya hingga perangkat elektronik canggih. Karena itu, pengamanan distribusi komoditas ini dinilai bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari perlindungan kepentingan ekonomi nasional jangka panjang. Selain aspek ekonomi, praktik penambangan ilegal di Bangka Belitung juga menimbulkan dampak lingkungan serius. Aktivitas tambang tanpa izin kerap menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, sedimentasi perairan hingga menurunnya kualitas habitat laut yang berdampak pada nelayan setempat. Dari sisi keamanan, jalur distribusi mineral ilegal seringkali bersinggungan dengan jaringan penyelundupan lintas wilayah, bahkan lintas negara. Karena itu, penguatan patroli laut dinilai penting untuk memutus mata rantai perdagangan ilegal yang lebih luas. Dengan capaian penyitaan hampir 500 ton timah dan lebih dari 10.000 ton logam tanah jarang dalam kurun 2 tahun, pemerintah berharap efek jera dapat tercipta bagi pelaku. Pengawasan berkelanjutan dan peningkatan teknologi pemantauan laut menjadi kunci agar praktik serupa tidak kembali marak. Langkah tegas ini juga diharapkan mampu menjaga reputasi Indonesia sebagai produsen mineral strategis yang mengedepankan tata kelola legal dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral kritis, pengamanan dari hulu hingga hilir menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Latihan dramatis yang digelar minggu tersebut menjadi pesan tegas bahwa TNI AL siap mengawal wilayah perairan Indonesia dari berbagai potensi ancaman. Dengan kombinasi kekuatan konvensional dan teknologi modern, TNI AL berupaya memastikan setiap jengkal laut Nusantara tetap berada dalam pengawasan dan kendali penuh negara. Melalui latihan A2AD ini, TNI AL menunjukkan bahwa modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme prajurit berjalan beriringan. Di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang, kesiapsiagaan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan maritim Indonesia. Penyelundupan ini berbagai macam upaya, modusnya berubah-ubah. Setelah kita berhasil menggagalkan beberapa jenis penyelundupan lewat laut, dia mengcover dengan berbagai cara. Ya. Ada yang melalui ikan-ikan, atau hasil-hasil laut, namun di dalamnya ternyata mengandung pasir timah. Dan ini alhamdulillah para petugas dan satgas beserta seluruh jajaran sangat jeli sehingga bisa menggagalkan walaupun mereka menutupi dengan cara berbagai macam cara. Pak, selanjutnya untuk upaya penegakan hukum terhadap terduga pelaku yang juga menyelundupkan timah ini seperti apa, Bapak? Upaya penegakan hukum kita teruskan kepada kejaksaan, ya. Jadi kita hanya menindak, mencegah setiap upaya penyelundupan. Jangan sampai terjadi lagi penyelundupan. Kemudian juga kita membina masyarakat dan kerjasama dengan PT Timah untuk bisa menghasilkan bahan baku maupun penghasilan dari masyarakat dengan yang lebih baik, ya. Jadi dengan tidak jalan ilegal, tidak secara ilegal. Masalah barang bukti ini, kemudian operasi pencegahan penyelundupan ini memang perintah langsung dari Bapak Presiden, kemudian dari Bapak Menhan dan dari Bapak Panglima TNI. Jadi kita harus sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan pemerintah daerah. Pak Gubernur juga mendukung untuk mencegah penyelundupan dari Bangka Belitung ini, di mana Bangka Belitung ini mempunyai sumber daya yang sangat kaya. Sayang sekali kalau diselundupkan
dan bahkan ini menguntungkan negara lain misalnya, justru merugikan